Inilah kisah asal-usul Hari Raya Idul Adha dan Kurban yang sangat menyedihkan. Seperti yang kita tahu, Idul Adha adalah hari raya umat Islam yang biasa diselenggarakan pada bulan Zulhijjah setiap tahunnya. Di bulan Zulhijjah, beberapa serangkaian ibadah besar diselenggarakan seperti ibadah haji dan menyembelih hewan kurban. Pada tanggal 9 Zulhijjah, umat Islam yang sedang haji melaksanakan wukuf di Arafah setelah tergelincirnya matahari ke arah barat sampai terbitnya fajar di tanggal 10 Zulhijjah. Sedangkan umat Islam yang tidak berhaji, pada tanggal 10 Zulhijjah disunahkan melaksanakan sholat Idul Adha. Kemudian bagi orang yang mampu, sangat disunahkan untuk melakukan ibadah kurban. Hukum berkurban sendiri adalah sunnah muakkad menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, berkurban hukumnya wajib bagi penduduk muslim yang mampu dan tidak dalam bepergian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah dari menyembelih hewan. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya, lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Idul Adha disebutkan juga sebagai hari raya haji atau Idul Kurban karena hari raya itu ditekankan arti berkorban. Adanya kurban tidak bisa lepas dari sejarah pengorbanan yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam dan anak istrinya yaitu Nabi Ismail dan Siti Hajar. Dahulu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa anak istrinya menetap di suatu lembah padang pasir yang tandus, gersang, sepi, sunyi, dan tidak ada tanaman apapun. Padahal, waktu itu Nabi Ismail masih kecil dan masih disusui sang ibu. Namun karena itu adalah perintah Allah, mereka kemudian mentaatinya dan berserah diri. Nabi Ibrahim tidak mengetahui alasan kenapa istri dan anaknya yang masih bayi Allah perintahkan untuk tinggal di tempat tandus itu. Tempat itu berlokasi 1.600 km dari Palestina. Berjalannya waktu, hanya Siti Hajar dan putranya yaitu Nabi Ismail kecil yang tinggal di gurun itu. Pada suatu saat, Siti Hajar tidak memiliki cadangan air minum dan makanan karena telah habis. Akhirnya, beliau tidak bisa menyusui Ismail lagi. Mendapati air susu ibunya yang telah kering, Nabi Ismail kecil lalu menangis karena saking hausnya. Siti Hajar sebagai ibu tidak tinggal diam. Beliau kemudian berusaha mencari sumber air ke berbagai tempat. Beliau berlari-lari kecil sampai 7 kali di antara Bukit Sofa dan Bukit Marwa. Karena tidak juga mendapatkan sumber air, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk membuat sebuah mata air. Mata air inilah yang kemudian dinamakan mata air Zamzam. Dari air inilah, akhirnya Siti Hajar dan putranya dapat melepas dahaga mereka. Kemudian seiring berjalannya waktu, mulailah banyak datang para pedagang yang singgah untuk minum. Keajaiban dari sumber mata air Zamzam adalah airnya tidak akan pernah habis meskipun terus diambil jutaan orang setiap tahunnya. Dari sinilah tempat yang dulunya tandus kemudian berubah menjadi negeri yang makmur yaitu kota suci Makkah Al-Mukarramah. Suatu kota yang tidak pernah sepi dari orang beribadah dan peziarah, dan menjadi kiblatnya seluruh umat muslim di dunia. Dahulu, Nabi Ibrahim terkenal sebagai seorang yang kaya raya. Beliau dikisahkan memiliki harta 1.000 domba, 300 lembu, dan 100 unta. Ada yang mengatakan juga memiliki 12.000 ternak. Namun, banyaknya harta tidak sama sekali membuat ketaatnya kepada Allah luntur. Pada suatu hari, Nabi Ibrahim menerima ujian dari Allah melalui perantara mimpi. Suatu hari saat Nabi Ibrahim tertidur, beliau bermimpi diperintah Allah untuk mengorbankan dan menyembelih putranya yang masih berumur 7 tahun. Betapa besar cobaan Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang anaknya yang solih, tampan, dan berakhlak baik harus ikhlas untuk disembelih. Setelah terbangun, Nabi Ibrahim berkata kepada Ismail, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka, fikirkanlah apa pendapatmu." Ismail lantas menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Namun ketika keduanya telah siap untuk menjalankan perintah Allah itu, tiba-tiba datanglah iblis berulang kali untuk menggagalkan rencana Nabi Ibrahim dan putranya, tetapi rencana iblis itu gagal. Iblis kemudian diusir sembari dilempari menggunakan batu hingga lari kocar-kacir. Peristiwa ini kemudian dikenang dalam ritual haji dengan nama lempar jumroh ula, wusta, dan akobah saat di Mina.
Kemudian, Nabi Ismail dibawa ke tempat penyembelihan. Dalam keadaan tenang Ismail berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, harap kaki dan tanganku diikat supaya aku tidak dapat bergerak leluasa sehingga menyusahkan ayah. Hadapkanlah mukaku ke tanah supaya tidak melihatnya, sebab kalau ayah melihat nanti akan merasa kasihan. Lepaskan bajuku agar tidak terkena darah yang nantinya menimbulkan kenangan yang menyedihkan. Asahlah tajam-tajam pisau ayah agar penyembelihan berjalan singkat, sebab sakaratul maut itu dahsyat sekali. Berikan bajuku kepada ibu untuk kenang-kenangan serta sampaikan salamku kepadanya supaya dia tetap sabar, saya dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan cerita bagaimana ayah mengikat tanganku. Jangan izinkan anak-anak sebayaku datang ke rumah, agar kesedihan ibu tidak terulang kembali. Dan apabila ayah melihat anak-anak sebayaku, janganlah terlampau jauh untuk diperhatikan, nanti ayah akan bersedih." Meskipun berat ujian itu, Nabi Ibrahim ikhlas dan berpasrah diri. Beliau kemudian mulai menyembelih putranya dengan sangat kuat. Namun ketika hendak disembelih, Allahu Akbar, tubuh Nabi Ismail tidak mempan dan tidak bisa tergores pisau sedikitpun. Para malaikat yang menyaksikan peristiwa itu langsung tertakjub dan tertunduk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Lihatlah hambaku itu, ia rela dan senang hati menyembelih anaknya sendiri dengan pisau, karena semata-mata untuk memperoleh keridhoanku." Begitu besarnya kesabaran dan ketabahan Nabi Ibrahim dan Ismail dalam menghadapi ujian berat dari Allah, sampai-sampai membuat para malaikat tertakjub. Padahal, Nabi Ibrahim sudah mencoba memotongkan pisau itu ke sebuah batu, ternyata batu yang keras itu terbelah. Nabi Ibrahim lantas berkata kepada pisau, "Wahai pisau, engkau sanggup membelah batu, tapi kenapa tidak sanggup memotong leher?" Dengan seizin Allah, pisau itu menjawab, "Anda katakan potonglah." Tapi Allah mengatakan, "Jangan potong, mana mungkin aku memenuhi perintahmu wahai Ibrahim jika akibatnya aku akan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Setelah itu, Allah lantas memerintahkan malaikat Jibril untuk mengambil seekor kambing dari surga sebagai gantinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas menyuruh Nabi Ibrahim untuk menghentikan perbuatannya, dan tidak usah diteruskan pengorbanan terhadap anaknya. Sebagai imbalan keikhlasan mereka, Allah lantas mengganti penyembelihan Nabi Ismail dengan seekor kambing sebagai korban. Akhirnya, selamatlah Nabi Ismail alaihissalam. Dan, peristiwa ini kemudian menjadi sejarah dan asal-usul ibadah kurban pada Hari Raya Idul Adha. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab.